Selamat pagi Indonesia, kembali dengan informasi Bupati Pemalang Anom Widiantoro terkena operasi tangkap tangan KPK. Tidak hanya sang bupati, istrinya Nur Faiza Mainovi juga turut dibawa ke Jakarta. Diduga OTT ini terkait dengan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, istri Bupati Pemalang bersama 5 orang lainnya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 7:10 malam waktu Indonesia Barat. Ia enggan berkomentar ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media. Sebelumnya KPK telah menangkap 21 orang dalam OTT Bupati Pemalang Anom Widiantoro. 5 orang yang ditangkap di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 16 orang lainnya ditangkap KPK di Pemalang dan juga Purworejo. Hingga kini pihak-pihak yang ditangkap masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Masuk. Udah ya. Cemen. Ngomong dong, Bu. Kok diem aja sih, Bu? Ayo dong ngomong. Iya, tapi ngomong dulu dong. Oh, ada mana enak Bu? Kan Bapak kan diduga terima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu? Bu ada sedikit Bu. Sedikit aja Bu. Masuk. KPK masih terus mendalami kasus dugaan penerimaan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Pada Rabu malam, sejumlah pihak tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah istri Bupati Pemalang, Nur Faiza Mainovi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Adinda Vinka langsung dari gedung Merah Putih KPK. Vinka, ini sudah 12 jam usai istri Bupati Pemalang tiba di gedung KPK. Apakah ia masih menjalani pemeriksaan? Ya, selamat pagi Valeri dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini KPK telah mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Bupati Pemalang yaitu Anom Widiantoro. Ini merupakan OTT kali ke-18-nya yang dilakukan lembaga anti rasuah pada sepanjang tahun 2026. Memang ini ada total sekitar 21 orang yang diperiksa oleh tim penyidik KPK atau diamankan oleh penyidik KPK untuk dilakukannya pendalaman lebih lanjut. Memang berdasarkan informasi yang kami terima pada Rabu malam kemarin, memang istri dari Bupati Pemalang ini juga turut diperiksa. Memang membawa tim penyidik KPK ini membawa rombongan pada sekitar Rabu malam kemarin sekitar pukul 19:05 waktu Indonesia bagian Barat ini beserta 5 orang lainnya yang dari Pemalang, di mana memang berdasarkan informasi yang kami terima memang kurang lebih selama 12 jam istri dari Bupati Pemalang yaitu Nur Faiza Mainovi yang juga turut diperiksa, dan juga tadi berdasarkan pantauan kami sekitar pukul 6 pagi hari tadi Nur Faiza Mainovi ini telah keluar dari gedung KPK setelah diperiksanya atau dilakukannya pendalaman terkait perkara ini, di mana memang seluruh pihak yang diamankan saat ini memang masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan juga menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik juga masih mendalami peran masing-masing untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk menelusuri apakah terlibatnya juga pejabat-pejabat daerah yang juga turut terlibat dalam perkara ini ataupun pihak swasta yang juga ikut terlibat. Dan juga dari hasil penindakan tersebut KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Ini total ada sekitar lebih dari 2 miliar uang tunai dan juga sejumlah barang bukti lainnya. Tetapi memang KPK masih menelusuri uang tersebut ini asal-usulnya dari mana dan juga apakah termasuk dari dugaan transaksi suap, gratifikasi ataupun bentuk tindak pidana korupsi lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Memang sementara itu berdasarkan informasi awal yang dihimpun, memang dugaan dilakukannya OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini diduga memang adanya suap fee proyek atau suap proyek yang dilakukan di Dinas Lingkungan PUPR ataupun dan juga suap
jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Memang meski demikian KPK juga hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman usai dilakukannya seluruh proses rangkaian dan juga gelar perkara yang nanti akan dilakukan oleh KPK. Dan juga hingga pagi hari ini memang kami masih terus memantau aktivitas di depan Gedung Merah Putih KPK. Saat ini di belakang saya bisa dilihat pemirsa, aktivitas di sini masih sepi dan juga KPK masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Dan juga kami para awak media ini masih menunggu informasi resmi dari tim penyidik KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Valeri, kembalikan dari studio. Ya, Vinka, hingga saat ini apakah sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan jika belum, kapan penetapan tersangka dan juga konferensi pers akan dilakukan? Ya memang Valeri, saat ini pada pagi hari ini kami masih terus menunggu informasi resmi dari tim penyidik KPK, di mana memang berdasarkan informasi yang kami terima nanti pada siang hari nanti ataupun pada petang hari nanti KPK akan merilis konferensi pers resmi terkait siapa-siapa saja yang diperiksa sebagai saksi, dan juga KPK juga telah mengantongi beberapa nama yang telah dilakukannya pemeriksaan untuk dijadikan sebagai tersangka. Memang KPK juga sendiri memiliki atau lembaga anti rasuah ini memiliki 1 kali 24 jam sejak operasi tangkap tangan dilakukan untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan. Demikian Valeri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Adinda Vinka atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.